Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan berdebat mengenai mosi, yaitu Dewan ini menyetujui kebebasan berpendapat yang disatukan melalui media massa, baik cetak, elektronik, maupun internet, semakin mengikis budaya santun bangsa. Semua tim dipersilahkan untuk memperkenalkan dirinya masing-masing, dimulai dari tim afirmatif lalu dilanjutkan ke tim oposisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Perkenalkan, nama saya Eli Idarwati Sudagaran sebagai pembicara pertama yang bertugas untuk menyampaikan batasan pada mosi, menjelaskan kata kunci, dan mengutarakan argumen dari kelompok kami. Dan rekan saya yang kedua bernama Syahidatun Nitya Sanova selaku pembicara kedua yang bertugas untuk menyampaikan argumen sanggahan untuk tim lawan serta tambahan argumen yang disertai kasus serta fakta yang mendukung. Lalu rekan saya yang terakhir Lolita Ayudhya Fasya Desamba sebagai pembicara ketiga yang bertugas untuk menanggapi kembali argumen dari tim oposisi. Mosi yang diperdebatkan pada hari ini adalah Dewan ini menyetujui kebebasan berpendapat yang disatukan melalui media massa, baik cetak, elektronik, maupun internet, semakin mengikis budaya santun bangsa Indonesia. Agar pembicaraan ini semakin terarah, maka izinkanlah saya untuk menyampaikan latar dari kata kunci, yaitu kebebasan berpendapat di Indonesia. Berikutnya, ada 3 kata kunci yang menjadi dasar argumen, yaitu kebebasan berpendapat, mengikis, dan yang terakhir adalah budaya santun. Bebas menurut KBBI berarti lepas sama sekali, tidak terhalang, terganggu, dan sebagainya, sehingga dapat bergerak, berbicara, berbuat, dan sebagainya dengan leluasa. Maka kebebasan berpendapat dapat diartikan sebagai kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pikiran dan argumennya. Yang kedua, mengikis, berasal dari kata kikis yang berarti hilangkan, hapuskan, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah budaya santun. Santun sendiri mempunyai arti halus, tenang, dan baik tingkah lakunya. Kebebasan berpendapat yang terlalu bebas dapat dirasa mengikis kebudayaan santun bangsa Indonesia karena semakin bebas masyarakat dalam mengeluarkan komentar-komentarnya di media cetak maupun elektronik, maka semakin besar juga kemungkinan perpecahan akibat perbedaan pendapat tersebut. Jadi kami sangat setuju apabila kebebasan berpendapat di Indonesia dirasa dapat mengikis kebudayaan santun bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aleta Fabiolalai dari tim oposisi sebagai pembicara pertama, dan teman saya sebagai pembicara kedua Nicholas Jody, dan teman saya pembicara ketiga Sony Wahyu. Kebebasan berpendapat merupakan hal yang dijunjung tinggi di negara kita, Indonesia, yang berasaskan demokrasi. Hal ini sesuai dengan landasan negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E Ayat 2, bahwa setiap orang bebas meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Hal ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1988 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, sehingga kebebasan berpendapat individu merupakan hak yang dilindungi secara hukum. Dalam debat ini, kebebasan berpendapat merupakan hak kita sebagai individu dalam bernegara. Tetapi perlu dicermati lebih bahwa ketidakhati-hatian dalam membentuk persepsi juga dapat menempatkan kita pada sudut pandang yang bisa saja terlalu sempit. Hal ini akan menjadi berbahaya jika dengan serta-merta kita kemukakan atau ungkapkan. Dari saya, ada salahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahidatun Sanova, pembicara dari tim Pro, akan menyampaikan argumen saya pada mosi kali ini. Kebebasan berpendapat, terutama di dunia maya, menurut terjadi banyak kasus seperti cyberbullying. Itu sangat mudah sekali kita temukan, contohnya di beberapa postingan di Instagram. Bahkan, orang yang tidak dikenal sekalipun mampu berkomentar seenaknya. Soal jadi tidak bertulang, dengan mudahnya mengetik hal-hal yang buruk tanpa disortir terlebih dahulu. Hal ini jelas mengikis budaya santun dalam bermedia sosial. Mengesampingkan nilai dan norma dalam beretika yang baik, bahkan hal ini dikeluhkan oleh Presiden Jokowi. Katanya, kalau dilihat di media sosial, Twitter, Instagram, komentar-komentar atau pendapat publik yang disampaikan di media online hanya bisa saling menghujat, merendahkan orang lain, bahkan saling mengolok.
yang hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya pada sekitar 40-60 tahun yang lalu. Kemudian, saat muncul sebuah komentar, isinya hanya saling hujat, saling memaki yang jelas bukan dengan nilai kita. Semua ini terjadi karena kurangnya infiltrasi terhadap karakter, identitas, dan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nicholas Ciputra, pembicara kedua dari tim oposisi. Kami kurang menyetujui bahwa kebebasan berpendapat di media sosial dapat mengikis budaya santun bangsa. Karena menurut kami, terkikisnya budaya santun bangsa dapat dicegah dengan pendidikan moral sejak dini yang baik dari keluarga, lingkungan sekitar anak. Dan sama sekali bukan kesalahan dari bebasnya berpendapat. Justru, pelarangan kebebasan berpendapat di media sosial dapat membatasi para warganet untuk mengeluarkan ide-ide atau pendapat liar mereka. Pembatasan berpendapat di media sosial berarti juga sama dengan melanggar hak kebebasan berpendapat yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E. Ayat 3 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, pembicara ketiga dari tim afirmatif, akan menyampaikan argumen mengenai mosi yang kita perdebatkan, yaitu Dewan ini menyetujui kebebasan berpendapat yang disatukan melalui media massa, baik cetak, elektronik, maupun internet, semakin mengikis budaya santun bangsa. Kebebasan berpendapat apabila tidak diberikan batasan dirasa dapat menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Pada zaman sekarang yang sudah dipenuhi dengan kemajuan teknologi, hidup kita tidak bisa dilepaskan dari gadget dan media sosial. Kemajuan teknologi informasi, kebebasan pers, dan kolom komentar membuat orang-orang banyak menyuarakan pendapatnya dalam situs-situs di media sosial. Terkadang masyarakat menyuarakan pendapatnya tanpa memperhatikan apakah pendapat tersebut menyinggung orang lain atau tidak. Tanpa disadari, komentar-komentar tersebut mempengaruhi orang lain dan dapat menimbulkan perpecahan karena perbedaan pendapat. Sudah banyak contoh bagaimana media sosial malah menjadi wadah individu untuk mencerca kekurangan orang lain, atau malah mengusik kehidupan pribadi seseorang, di mana hal tersebut dapat bertolak belakang dengan yang sebenarnya terjadi. Masalahnya, orang-orang tak terlalu mengerti persoalan yang sedang terjadi dan langsung memberikan pendapat pribadi mereka tanpa adanya fakta dan bukti yang benar. Hal tersebut dirasa dapat mengikis budaya santun bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sony Wahyu Saputra sebagai pembicara ketiga dari tim oposisi. Saat ini berkebebasan pendapat juga sudah didukung dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai internet, di mana mengatur banyak hal tentang etika dan tata cara menggunakan internet dengan baik dan benar. Namun akhirnya semua itu kembali pada diri kita sendiri dalam bijak menggunakan internet. Pada era seperti ini atau zaman seperti ini, internet itu sudah menjadi kebutuhan pokok manusia. Hampir semua orang di Indonesia itu memiliki media sosial. Media sosial dapat dan sering digunakan sebagai tempat untuk mengungkapkan pendapat. Tapi dalam menggunakan pendapat kita harus bijak dan benar. Jangan sampai melanggar undang-undang. Hanya dengan pendapat yang terlalu bebas kita dapat menimbulkan banyak masalah untuk orang lain. Padahal berkebebasan pendapat, padahal sudah ada undang-undang yang mengatur tentang penggunaan internet, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Setiap manusia pasti memiliki pendapat masing-masing, dan dalam mengungkapkan pendapat tersebut kita harus bijak dan jangan sampai melanggar undang-undang.